Halo semuanya, nama saya Vanuel. Jadi untuk ujian asesmen akhir jenjang tahun ini, saya membuat 2 yogurt dengan jenis perlakuan yang berbeda, yaitu menggunakan 2 bakteri starter dari yogurt starter yang berbeda. Satunya dari bakteri starter yogurt Biocool, satunya dari bakteri starter yogurt Cimory. Untuk percobaan ini ada 2 yogurt yang akan dibuat. Yogurt pertama menggunakan bakteri starter Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, Bifidobacterium dari yogurt Biocool, dan bakteri starter Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus dari yogurt Cimory. Untuk kedua yogurt, pertama siapkan 500 ml susu ultramilk. Lalu masukkan susu ke dalam panci. Nyalakan kompor dan aduk susu pelan-pelan ketika memanaskan. Tetap panaskan sampai susu mencapai kurang lebih 80 derajat Celcius. Nah, kita bisa mengetahui bahwa susu sudah mencapai 80 derajat Celcius, yaitu tepat sebelum mendidih ditandai dengan gelembung-gelembung yang muncul di pinggir-pinggir panci. Ketika gelembung-gelembung muncul, matikan kompor dan biarkan hingga susu mencapai kurang lebih 40 derajat Celcius. Ketika kelihatan ada kulit tipis di permukaan susu, maka keluarkan kulit tipis itu dari susu. Susu yang sudah mencapai kurang lebih 40 derajat Celcius bisa diketahui dengan sudah tidak ada asap dan bisa dicicipi sedikit susunya dan rasanya hangat. Setelah itu, masukkan susu ke dalam wadah plastik. Untuk yogurt pertama, siapkan 80 ml yogurt Biocool. Masukkan ke dalam susu dan aduk hingga rata. Untuk yogurt kedua, siapkan 80 ml yogurt Cimory. Masukkan juga ke dalam susu dan aduk hingga rata. Setelah mengaduk yogurt starter dan susu hingga rata, tutup wadahnya. Berilah label untuk membedakan susu dengan bakteri starter yang berbeda. Setelah itu tutup kedua-dua wadah plastik dengan kain bersih. Lalu letakkan di ruangan yang lebih gelap dan tidak terkena sinar matahari supaya bisa menjaga temperatur. Dalam pembuatan yogurt terdapat proses fermentasi. Fermentasi sendiri adalah proses pembuat makanan dengan organisme dan menghasilkan energi tanpa atau sangat sedikit oksigen. Proses ini juga disebut respirasi anaerobik. Di proses fermentasi yogurt sendiri difasilitasi dengan bakteri starter dari yogurt starter, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri-bakteri ini akan mengubah laktosa menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang menurunkan pH yogurt, yang membuat yogurt menjadi lebih asam dan menggumpalkan protein sehingga yogurt menjadi lebih kental daripada susu biasa. Nah, dari hasil fermentasi yogurt yang sudah saya buat, yogurt yang menggunakan bakteri starter Biocool berhasil, sedangkan yogurt yang menggunakan bakteri starter Cimory tidak berhasil. Alasannya adalah ketika mendinginkan susu setelah dipanaskan, proses pendinginan susu untuk bakteri starter Biocool lebih lama, membuat susunya menjadi lebih adem dan bakteri starter Biocool masih bisa bertahan dan dapat melakukan proses fermentasi dengan baik. Teksturnya tebal, terus rasanya asam dan sesuai dengan yang seharusnya karena proteksi asam laktat sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan susu untuk bakteri starter Cimory, proses pendinginan susu setelah dipanaskan sedikit lebih cepat, membuat susu menjadi lebih panas dari yang seharusnya. Sebagian bakteri starternya jadinya mati, sehingga lebih sedikit bakteri yang bertahan, dan lebih sedikit bakteri yang bertahan berarti lebih sedikit memproduksi asam laktat. Akibatnya protein yang digumpalkan tidak sebanyak yang diharapkan. Teksturnya jadinya lebih cair, permukaannya tidak mulus. Ada yang kental, ada yang cair, jadi tidak rata gitu. Nah, sekian untuk video pembuatan yogurt dengan bakteri starter yang berbeda. Terima kasih telah menonton.